Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ibu Erlina Gita selaku dosen pengampu praktik rekayasa pondasi. Perkenalkan kami dari kelompok 5E, kelas RE, yang akan mempresentasikan terkait praktik rekayasa pondasi kami pada hari ini. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ramadan Fansuri Putra dengan NIM 123210171. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dinika Berusinduda dengan NIM 123210191. Perkenalkan, nama saya Eka Alia Putra dengan NIM 122210010. pada tugas besar kali ini, kami dibimbing oleh asisten, yaitu Bang Ivan Aditya Findra dengan NIM 122210098. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, tujuan dari praktik rekayasa pondasi yang pertama memeriksa data penyelidikan tanah untuk menentukan parameter dan stratigrafi tanah sebagai dasar perencanaan. Yang kedua, menggunakan perhitungan daya dukung dan penurunan untuk merancang pondasi dangkal pada kolom 1 dan kolom 2. Yang ketiga, menghitung daya dukung aksial, lateral, dan kelompok tiang untuk merancang pondasi. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, penyelidikan tanah hanya berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua, analisis dilakukan hanya pada pondasi dangkal. Yang ketiga, parameter tanah yang digunakan berasal dari hasil uji standar. Yang keempat, perhitungan daya dukung mencakup beban daksila dan eksentris. Yang kelima, analisis penurunan meliputi penurunan elastis, konsolidasi primer, dan sekunder saja. Yang keenam, tidak mempertimbangkan pengaruh gempa atau beban dinamis lainnya. Ada dua pengujian. Yang pertama itu pengujian SPT. Pengujian SPT dilakukan dengan cara mengebor kedalaman lapisan tanah dengan menggunakan alat bor dengan memakai rumus N60. Yang selanjutnya, pengujian Compenetration Test atau CPT atau sondir yang merupakan metode investigasi geoteknik di lapangan untuk mengevaluasi karakteristik dan stratifikasi tanah dengan menekan konus secara bertahap ke dalam tanah. Yang selanjutnya, tujuan dari penelitian ini untuk menentukan jenis tanah berdasarkan hasil pengujian sondir untuk setiap kedalaman dan nilai perlawanan garisnya. Baik, di sini kami memakai dua metode, yang dimana metode Merhof dan Fesik. Lanjut, metode Merhof merupakan pengembangan dari teori daya dukung tanah dengan mempertimbangkan faktor bentuk pondasi, kedalaman, dan kemiringan beban sehingga hasil perhitungan lebih realistis. Lanjut, di sini ada metode Fesik, yaitu merupakan pertimbangan deformasi tanah secara lebih rinci berdasarkan hasil perhitungan menggunakan data CPT, diperoleh nilai daya dukung QU dan QL, dan ini dinyatakan aman. Lanjut, baik, di sini ada beberapa poin penurunan tanah. Yang pertama itu ada penurunan pondasi dangkal, yang kedua itu ada penurunan segera, yang ketiga itu ada penurunan konsolidasi primer, yang keempat itu ada penurunan konsolidasi sekunder, yang kelima itu ada penurunan total. Lanjut, di sini ada penurunan pondasi dangkal, yang dimana yaitu proses pemanfaatan tanah akibat adanya beban di atas permukaan yang menyebabkan deformasi partikel, keluarnya di air pori, serta perubahan susunan tanah. Lanjut, baik, di sini ada penurunan segera, yaitu penurunan yang terjadi langsung setelah beban diberikan, terutama pada tanah lempung jenuh, dan dapat dihitung menggunakan metode Janbu dengan mempertimbangkan faktor geometri dan kekakuan tanah. Lanjut, baik, di sini ada poin penurunan konsolidasi primer, yaitu penurunan yang terjadi akibat keluarnya air pori-pori dari tanah jenuh sehingga volume tanah berkurang secara bertahap, terutama pada tanah lempung. Baik, lanjut. Di sini ada penurunan konsolidasi sekunder, yaitu
penurunan lanjut yang terjadi setelah konsolidasi primer perubahan struktur tanah dalam jangka waktu yang lama. Lanjut. Oke, selanjutnya perencanaan pondasi. Ada 3 step. Yang pertama stratigrafi tanah, yang kedua analisis daya dukung pondasi, yang terakhir analisis penurunan. Adapun data yang diambil itu merupakan data penyelidikan tanah dari BH7 dan BH8. Yang selanjutnya dari data CPTU 3 dan CPTU 4. Baiklah, ini adalah rekapitulasi stratigrafi tanah, SPT, dan CPT. Berdasarkan datanya, tanah pada BH07, CPTU 03, CPTU 04, dan BH08 hingga kedalaman 15 meter secara umum lokasi didominasi oleh tanah berbutir kasar, khususnya poorly graded sand, dengan variasi lapisan lempung dan lanau pada kedalaman dangkal. Pada titik BH07, lapisan permukaan 0-1 meter berupa sandy silt. Kemudian mulai kedalaman 3 meter hingga 15 meter didominasi oleh poorly graded sand. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lapisan lanauan di bagian atas, tanah didominasi oleh pasir bergradasi buruk yang relatif seragam dan kemungkinan memiliki permeabilitas tinggi serta daya dukung yang cukup baik tergantung pada tingkat kepadatannya. Pada titik CPTU 03, lapisan tanah menunjukkan variasi yang lebih heterogen di kedalaman dangkal. Kedalaman 1-2 meter terdiri dari clay, kemudian berubah menjadi sand pada kedalaman 9-10 meter. Sementara itu, pada BH08, lapisan 0 meter berupa sandy clay dan mulai kedalaman 1 meter hingga 15 meter secara konsisten didominasi oleh poorly graded sand. Hal ini menunjukkan profil tanah yang relatif homogen dan berbutir kasar pada sebagian besar kedalaman, sehingga secara umum berpotensi memiliki drainase yang baik dan karakteristik mekanik yang lebih stabil dibandingkan tanah kohesif, dengan catatan kondisi kepadatan tetap perlu dikonfirmasi melalui parameter uji lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya dukung tanah pada kedalaman menengah hingga dalam berpotensi lebih baik dibandingkan lapisan atas, namun lapisan lempung dangkal tetap perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi stabilitas dan besarnya penurunan tanah, terutama untuk pondasi dangkal. Saya pamit undur diri. Berapa menit, Bang? Berapa menit, Bang? 14. Ini belum dipotong-potong. Oke, aman ya. Bisa gitu. Oke. Thank you. Bye-bye.